menanamkan anti korupsi apa? Apa tuh? Nilai sederhananya apa? Tadi kan Bu Widya udah ngasih materi nilai mandiri ya? Iya. Nah, kalau nilai sederhana sendiri bagaimana? Ayo apa? Nah, kalau jangan itu dulu deh. Coba kita bahas anti korupsinya dulu. Anti korupsinya apa? Korupsi apa? Penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Terus apa lagi? Mengambil bukan haknya. Oke. Nah, apa itu korupsi? Ya, di sini korupsi adalah bentuk perilaku yang menyimpang secara hukum, norma maupun moral. Perilaku menyimpang dalam konteks korupsi adalah perilaku yang didorong oleh kepentingan diri sendiri dan obsesi. Ya. Jadi udah bisa disimpulkan kan, Bu? Gimana? Jadi gimana, Bu? Kalau orang udah melakukan mementingkan obsesi diri sendiri, nantinya akan seperti apa? Akan merugikan diri sendiri nggak? Nah, selain merugikan diri sendiri, apa lagi? Merugikan siapa lagi? Kenapa? Iya, betul. Apalagi tentang bisa jadi apa? Melanggar aturan, ya. Nah, pentingnya kesederhanaan ya. Di sini nilai kesederhanaan pada kesehatan itu apa? Sikap hidup apa adanya, ya. Kemudian tidak berlebihan dan tidak menggunakan sumber daya sesuai kebutuhan. Nah, lanjut ya. Nah, penerapan nilai kesederhanaannya itu apa? Yang pertama, pelayanan yang ikhlas. Pelayanan yang ikhlas itu seperti apa? Ikhlas tanpa mengharapkan apa, Ibu? Imbalan. Ya. Kemudian memberi teladan positif ya. Di sini gimana memberi teladan positif? Ada yang tahu? Teladan positif itu gimana? Perilaku yang seperti apa? Kalau dihubungkan dengan materi yang tadi, nilai sederhana apa? Apa ayo? Memberi teladan positif ya, apa? Menunjukkan gaya hidup sederhana ya. Jadi biar nanti warganya itu juga dapat percaya kepada kader-kader gitu pada saat nanti kita menyampaikan posyandu ataupun hal yang lainnya ke masyarakat, nanti warga pun akan percaya gitu ya. Kemudian hidup hemat dan bersahaja, apa itu? Ada yang bisa tahu? Iya, betul ya. Terus kemudian apalagi? Mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Mengutamakan kebutuhan daripada keinginan apa? Kira-kira? Mendahulukan yang lebih penting daripada Apa, Bu? yang lebih penting dulu. Iya, betul. Jadi mengutamakan kebutuhan dulu daripada keinginan kita. Nah, contohnya apa? Merah. Nah, kalau konteksnya dalam sehari-hari misalnya kader apa? Misalnya gini, kita dapat dana nih buat beli timbangan misalnya. Kita utamakan dulu untuk apa? Beli timbangan dulu, jangan untuk konsumsi yang dibesarkan gitu. Kalau untuk makan paling tinggi dulu nih yang digedein uangnya gitu misalkan. Buat nanti misalkan buat acara apa gitu, jangan dulu. Utamakan dulu apa? Beli bahan-bahan yang kita perlukan. Alat-alat yang kita perlukan. Oh ya. Oke, lanjut ya. Nah, nilai kesederhanaan adalah salah satu fondasi budaya anti korupsi. Kader kesehatan yang sederhana lebih dapat menahan diri dari perilaku mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya. Kemudian kita ada sedikit bermain peran kayak gitu ya. Oke. Di sini ada berapa orang?
jago korupsi. Nama saya Iris, saya sebagai kader tidak jujur suka mengambil keuntungan. Saya Ibu Heli, ibu yang membawa anak ke posyandu. Anaknya mana? Dia kayaknya gitu ke kader terbaik. Iya, iya, Bu, saya mau timbang anak saya, biasanya gratis kan? Bu, loh, bukannya biasanya gratis, kenapa sekarang harus bayar? Maaf Bu, layanan penimbangan di posyandu memang tidak dipungut biaya. Semua kebutuhan sudah ada dari poskesmas. Kita kadang harus melayani dengan ikhlas dan sederhana. Kita butuh uang tambahan Bu. Itu memang kebutuhan kita, tapi kita tidak boleh membebankan warga. Kalau kita jujur dan sederhana, warga percaya sama kita. Kalau kita menambah biaya seenaknya, itu bisa dianggap korupsi kecil-kecilan. Terima kasih Bu, saya jadi paham, kami jadi percaya pada kader yang jujur dan sederhana. Terus dia tidak ada kompak untuk melayani dengan sederhana, jujur dan anti korupsi. terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya apa Ibu-ibu? Bapak, ada yang bisa menarik kesimpulan dari tadi kita bermain peran? Iya. Iya. Terus ada lagi? Apa coba? Ayo, apa? Jadi kita simpulin ya. Nah, tadi yang Ibu sebutin betul itu adalah salah satu contoh kecilnya ya. Jadi kita melihat bahwa korupsi itu bisa dilihat dari hal yang kecil ya. Kemudian dengan menambah biaya tanpa aturan juga dibiasakan yang merusak kepercayaan kepada masyarakat yang tadinya nggak dipungut biaya, jadi malah dipungut biaya gitu. Jadi kan iya, tapi kan kita aturannya tidak dipungut biaya, jadi kita nggak boleh begitu ya. Meskipun kita kan, ya Allah nanti kita pengen makan siang, pengen apa ya, kita nggak punya uang gitu. Sampai begitu keluarga naik begitu ya. Yang penting kita dapat nih menanamkan yang sederhana, jujur ya. Kemudian, nah kesederhanaan itu kan adalah salah satu bentuk anti korupsi ya. Tadi kan ada nilai-nilai kesederhanaan yang sudah disebutkan oleh Bu Widya. Salah satunya adalah kesederhanaan ya. Nah, dengan bersikap sederhana, jujur, ikhlas, kemudian mandiri, kita terhindar dari keinginan untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita ya. Nah, perlu diingat juga kita sebagai kader kesehatan itu teladan untuk masyarakat ya. Insya Allah ya, kita mari budayakan budaya jujur, sederhana, kemudian transparansi dalam melayani begitu ya. Nah Ibu, satu lagi saya ada salah satu deklarasi komitmen sebenarnya ya untuk kita menanamkan budaya anti korupsi begitu ya.
baca sama-sama ya. Ibu bapak boleh berdiri dulu sebentar. Oke, siap ibu-ibu bapak-bapak? Ya, nanti insya Allah ditanamkan ya di kehidupan sehari-hari ya. Bismillah ya. Oke, deklarasi komitmen ya. Kami kader kesehatan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berkomitmen untuk satu hidup sederhana, jujur dan tidak berlebihan dalam segala hal. Dua, melaksanakan tugas kader kesehatan sesuai aturan yang berlaku. Tiga, menggunakan sarana, dana, dan fasilitas sesuai peruntukannya tanpa penyalahgunaan. Empat, menolak segala bentuk korupsi sekecil apapun. Lima, menjadi teladan integritas, kesederhanaan, dan kepedulian sosial di masyarakat. Dengan komitmen ini, kami siap menjadi bagian dari gerakan kader sehat, kader sederhana, dan kader anti korupsi.